Shalom, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Evensia Najai. Di sini saya akan membacakan materi pertama dari kelompok kami. Pengertian manajemen. Menurut George R. Terry, bahwa manajemen merupakan kemampuan dalam mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. Mondi dan Premaud mengemukakan bahwa manajemen merupakan cara-cara atau aktivitas tertentu agar semua anggota dapat bekerja sesuai dengan prosedur, pembagian kerja, dan tanggung jawab yang diawasi untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa definisi tentang manajemen di atas, dapat ditarik beberapa hal pokok antara lain. 1. Dalam kegiatan manajemen menekankan adanya kerjasama yang terjadi di antara unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang kedua, adanya usaha dalam memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau instansi. Yang ketiga, adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai oleh sebuah organisasi atau instansi. Dengan kata lain, aktivitas manajemen memiliki peranan yang sangat strategis dan mengefektifkan organisasi atau instansi. Aktivitas manajemen mencakup spektrum yang sangat luas, sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbitnya kerjasama antara sesama unsur serta anggota organisasi atau instansi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan. Menurut Stoner, fungsi manajemen secara umum adalah sebagai berikut. 1. Planning atau perencanaan. 2. Organizing atau pengorganisasi. 3. Directing atau pengarahan. 4. Coordinating atau koordinasi. 5. Controlling atau pengawasan. 6. Evaluating atau penilaian. Perkenalkan, nama saya Eva. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep mutu pendidikan. Yang pertama, konsep dasar mutu. Istilah mutu dipahami secara beragam oleh berbagai pihak. Misalnya menurut Salis tahun 1999 yang dikutip oleh Furcon, menjelaskan bahwa mutu harus dipandang dengan konsep yang relatif, tidak absolut. Konsep mutu dalam dimensi yang relatif dapat dipahami dalam dua perspektif, yakni yang pertama memenuhi spesifikasi, yang kedua memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh konsumen. Kemudian, yang kedua, pengertian mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencangkup input, proses, dan output pendidikan. Mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan. Artinya, menunjuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah, yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun yang lainnya, serta lulusan relevan dengan sebuah tujuan. Pentingnya mutu pendidikan. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan berusaha mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi.
perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan lainnya. Perguruan tinggi sebagai unit pelaksanaan pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam. Kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka perguruan tinggi harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas atau mutu pendidikan. Yang keempat, faktor mutu pendidikan. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini belum efektif, yaitu yang pertama, strategi peningkatan mutu pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat makro atau oriented, diatur oleh kebijakan di tingkat pusat. Perkenalkan, nama saya Maria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya mengenai peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu dalam dunia pendidikan dapat disebut mengutamakan pelajar atau peserta didik atau program perbaikan sekolah yang mungkin dilakukan secara kreatif dan konstruktif. Penekanan yang paling penting bahwa peningkatan mutu dalam programnya dapat mengubah kultur sekolah. Para pelajar serta orang tua dapat lebih tertarik kepada perubahan yang ditimbulkan dengan adanya manajemen mutu terpadu melalui berbagai program perbaikan mutu. Peningkatan mutu pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom. Peranan orang tua serta masyarakat dalam meningkatkan suatu hasil pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa manajemen peningkatan mutu memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan mutu harus dilaksanakan di perguruan tinggi. Yang kedua, peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, peningkatan mutu harus didasarkan pada data fakta baik bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di perguruan tinggi. Yang kelima, peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa perguruan tinggi dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa, orang tua, dan masyarakat. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Hanafiyah dan kawan-kawan sebagai berikut. Yang pertama, sikap mental para pengelola pendidikan, baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Kedua, tidak ada tindak lanjut dan evaluasi program. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang tidak mendukung. Yang keempat, kurangnya rasa memiliki sebagai para pelaksanaan pendidikan. Mutu pendidikan difokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarahkan input pendidikan. Ada 3 faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya, dan sarana belajar. Yang kedua, mutu proses yang mendorong siswa untuk belajar secara efektif. Yang ketiga, mutu keluaran atau output dalam bentuk pengetahuan sikap, keterampilan, dan nilai-nilai. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan lebih terperinci adalah siswa, guru, kurikulum, dana, sarana dan prasarana, serta masyarakat. Mutu komponen-komponen tersebut harus menjadi fokus perhatian oleh manajemen atau kepala sekolah yang memiliki wewenang tertinggi dalam suatu lembaga pendidikan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan.
mata kuliah manajemen pendidikan. Dan selamat menyaksikan penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih.